Assalamualaikum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran Seni budaya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Sekarang Ibu absen dulu ya. Arjuna, Asti, Anom, Azril, Anjani, Bisma, Bunga, Cynthia, Faiza, Lia, Marcel, Mutiara, Naura, Nabila, Nurlela, Priska, Repa, Sabrina, Yuben, Zahira, Zi. Oke, baik. Jadi semuanya hadir ya? Ya. Sebelum memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Silakan untuk dirijen untuk memimpin lagu ke depan. Semuanya harap berdiri ya. Langsung saja kita mulai. Indonesia tanah tumpah di sanalah aku berdiri dan padu ibu. Indonesia lestari, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Selesai, semuanya bisa duduk kembali. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya. Masih ingat materi kita pada minggu lalu? Masih. Materi apa? Seni rupa. Ada yang bisa menyebutkan pengertian seni rupa? Saya, Bu. Ya, Iza boleh berdiri. Seni rupa adalah cabang seni yang menciptakan karya visual yang dapat dilihat dan dirasakan seperti lukisan, patung, dan karya dan kerajinan tangan. Ya, beri aplaus untuk Iza. Selanjutnya ada satu lagi. Siapa yang bisa? Ya, Bu. Ya, Marcel boleh berdiri. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar, dan tidak memiliki kedalaman atau ruang nyata. Karya ini biasanya dibuat pada bidang yang datar seperti kanvas, dinding, atau dinding. Contoh seni rupa dua dimensi termasuk lukisan, gambar, foto, dan seni grafis. Ya, tepuk tangan untuk Marcel. Jadi, Ibu anggap kalian semua sudah memahami materi kita pada minggu lalu ya. Semuanya paham? Paham. Ya, sekarang kalau sudah paham, kita memasuki materi kita hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang apa? Poster. Ya, ada yang tahu tentang poster? Ada yang tahu tentang poster? Anom? Bisa? Ada yang tahu nggak? Jadi belum ya, karena belum masuk materi. Nah ini, silahkan lihat ke depan. Poster adalah media visual berupa gambar dan tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi, ajakan, atau pesan tertentu kepada masyarakat. Kalian pasti tidak asing kan dengan kata-kata poster? Tidak. Bahkan pernah melihat poster mungkin atau di jalan, di mading sekolah, bisa kan? Nah, jadi poster itu berupa gambar dan tulisan untuk memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, jadi poster itu mengandung informasi atau ajakan. Pernah tidak lihat poster? Lihat poster tentang apa pernah? Tentang bisa jadi kalau misalkan di musola kadang ada poster yang namanya kebersihan sebagian dari iman. Itu salah satu poster yang sederhana. Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke materi poster langsung, kita di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu nomor 1. Boleh Mutiara dibacakan? Ya, jadi yang nomor 1 tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk karya seni rupa dua dimensi yang mencerminkan kebiasaan positif. Yang kedua yaitu menjelaskan makna simbolik dari kebiasaan anak Indonesia hebat melalui karya seni. Yang nomor 3 yaitu merancang dan membuat karya seni rupa berupa poster yang bertema kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, yang keempat yaitu menyajikan hasil karya di depan kelas. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang pembuatan poster. Ya.
Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa kebiasaan baik yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia? Ada yang tahu? Apa Iza? Berolahraga salah satunya. Ada lagi? Siapa? Ya, Marcel boleh. Bangun pagi. Arjun, apalagi kebiasaan anak Indonesia? Makan? Makanan sehat dan bergizi. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, yang nomor 2 yaitu apa manfaat menciptakan karya seni rupa bertema anak Indonesia hebat. Jadi apa tujuannya? Ada yang tahu nggak? Jadi tujuan kita untuk menciptakan karya ini yaitu untuk apa? Untuk diri sendiri dulu khususnya. Benar nggak? Nah, apalagi yang nomor 1 apa? Bangun pagi. Benar dah. Jadi untuk kita sendiri dulu sebelum untuk orang lain. Jadi kita berpesan untuk diri kita sendiri atau dinamakan dengan berpesan untuk diri sendiri dulu ya. Nah, sebelumnya di sini ada yang namanya ciri-ciri poster yang baik. Yang nomor 1, boleh dibacakan oleh Repa, nomor 1. Ya, nomor 2 boleh Azril yang dibacakan. Nomor 3, Yuben. Ya, terus nomor 4, Bunga boleh dibaca. Ya, nomor 5, Cynthia. Ya, jadi Ibu ulangi lagi, ciri-ciri poster yang baik itu yaitu mengandung pesan yang jelas dan singkat. Jadi tidak ada kan yang namanya poster yang besar, yang kalau besar itu apa namanya? Spanduk. Jadi kalau poster itu berbentuk kecil, simpel, informasinya padat dan jelas, serta warna yang menarik. Nah, jadi kalau kita misalkan lewat di taman atau di mana di situ ada poster misalkan, jadi kita tertarik untuk membaca poster tersebut. Nah, terus tuh menggunakan gambar yang menarik, gambar yang lucu, itu ciri-ciri poster yang baik. Terus tuh teks yang mudah dibaca. Jadi tulisannya jelas. Nah, terus tuh ada lagi warna, kontras, dan menarik perhatian. Yang kata Ibu tadi, jadi warna dari poster tersebut juga harus menarik, harus jelas. Bukan abu-abu. Atau ada lagi yang dinamakan abstrak atau tidak jelas. Jadi ini ciri-ciri poster yang baik. Terus lagi ada ukuran yang proporsional dan rapi. Jadi ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi sehingga menarik untuk dilihat. Paham ya? Sampai sini ya. Terus tuh, nah ini yang akan kita buat yaitu tentang tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama ada bangun pagi. Nah, di sini Ibu punya contohnya. Contoh dari poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama yaitu ada bangun pagi. Nah, siapa di sini yang masih bangunnya kesiangan? Tidak ada ya. Semuanya bangun pagi. Bangun pagi bangunnya jam berapa? Jam 4. Jadi bangun pagi bangunnya jam 4 subuh. Nah, terus tuh yang kedua ada yang namanya beribadah.
Ibadah apa? Sholat. Ibadah sholat subuh. Jadi pagi-pagi bangun, terus mandi, habis itu sholat. Yang ketiga ada yang namanya berolahraga. Jadi olahraga apa? Olahraga yang sederhana saja. Misalkan lari-lari kecil di lingkungan rumah. Bisa sebelum berangkat ke sekolah. Terus yang selanjutnya ada makan sehat dan bergizi. Makan apa makan sehat dan bergizi ini? Sayur, buah-buahan, minum susu, atau bisa jadi dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Di situ ada yang namanya karbohidrat, ada proteinnya, ada susunya, ada seratnya. Jadi makan makanan yang bergizi dan sehat. Terus yang selanjutnya ada apa? Gemar belajar. Nah, jadi kebiasaan anak hebat juga ada yang namanya gemar belajar. Ya, gemar belajar dalam artinya apa? Kalau misalkan punya PR dari sekolah, silahkan untuk diulangi lagi, dikerjakan PR. Misalkan ada PR, berarti PR itu artinya apa? Pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Pagi-pagi baru mengerjakan PR. Paham? Ada lagi yang nomor 6 yaitu bermasyarakat. Bermasyarakat artinya apa? Apa bermasyarakat? Contohnya dengan kita bersosialisasi di masyarakat. Misalkan ada gotong royong antar RT misalkan. Jadi kita harus ikut serta ke dalam lingkungan. Itu yang namanya bermasyarakat. Ada lagi yang terakhir yaitu tidur cepat. Jadi tidur cepat ini tidur jam berapa? Jam 9. Maksimal tidur jam 9 biar bangunnya tidak kesiangan. Nah, jadi apa? Kalau misalkan kita tidur cepat berarti bangunnya juga lebih cepat. Nah, datang ke sekolah tidak terlambat. Sudah paham semuanya? Ya. Setelah ini kita akan apa? Kita ice breaking dulu ya. Sebelum membuat poster atau kerajinan 2 dimensi, kita ice breaking terlebih dahulu. Biar apa? Biar semangat. Semangat pagi? Pagi. Ya. Semuanya silahkan berdiri. Ya, kita ice breaking dulu ya. Ya, ikuti yang ada di video. Ya, semuanya. Lagi. Lagi ya. Sudah cukup belum?
lagi. Ya. Sudah cukup atau mau lagi? Cukup. Ya, silahkan semuanya duduk. Duduk lagi. Sudah semangat belum? Semangat. Sekarang kita ke langkah-langkah membuat poster. Jadi sekarang silahkan alat dan bahannya silahkan letakkan di meja. Kita persiapkan dulu. Alatnya ada apa saja? Ada kanvas. Ada apa lagi? Cat akrilik atau cat air. Apalagi? Kuas. Ya, betul. Nah, sebelum membuat poster, kita punya langkah-langkah dulu untuk pembuatan poster. Boleh kalian lihat dulu ke depan. Untuk langkah-langkah pembuatan posternya yaitu nomor 1 apa? Menentukan pesan atau kebiasaan yang ingin disampaikan. Jadi, pesannya apa, kebiasaannya apa, silahkan dibuat di dalam kanvas yang sudah kalian sediakan. Yang nomor 2 yaitu buat sketsa kasar poster. Yang ketiga, pilih gambar dan warna yang sesuai. Yang keempat, tulis teks singkat dan menarik. Nomor 5, periksa kerapian dan keterbacaan. Nomor 6, presentasikan hasil karya kalian di depan kelas. Nah, di sini Ibu punya kriteria untuk penilaian poster. Kriteria penilaian Ibu yaitu nomor 1 ada kesesuaian dengan tema. Tema kita apa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terus tuh yang nomor 2 kreativitas dan keunikan. Jadi silahkan ide kalian, kreativitas kalian silahkan tuang ke dalam karya kalian. Paham ya? Nah, yang ketiga komposisi warna dan gambar. Jadi warnanya sama gambar yang akan kalian buat itu harus sesuai. Nomor 4 kejelasan pesan. Nomor 5 yaitu kerapian dan estetika. Estetika itu keindahan. Jadi kriteria penilaian yang nomor 5 itu kerapian dan keindahan dari poster yang kalian buat. Paham ya? Nah, jadi sekarang kalian Ibu tugaskan untuk membuat poster di kanvas yang sudah kalian sediakan. Silahkan dimulai dari sekarang. Apabila sudah selesai, silahkan langsung dipresentasikan ke depan. Oke? Jadi silahkan dibuat sekarang. Ya. Ya. Jadi contohnya mau kalian lihat ini. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6.
Kelompok 7. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Ya boleh, campur warna putih. Untuk mendapatkan warna biru muda, boleh dicampur dengan warna putih. Kalau ada yang kurang paham, langsung tanyakan ke Ibu ya. Ayo cepat, Lana. Boleh pakai mistar. Ya boleh pakai mistar. Jadi ini kelompok 3. Tentang apa? Tentang olahraga. Ya, silahkan dikerjakan. Boleh pakai mistar Yuben. Kelompok 4 bisa? Keluarin Lana. Puas, keluarkan. Silahkan untuk tulisannya, silahkan kalian memakai spidol biar jelas. Boleh pakai mistar, nak? Kasih garis terang dulu. Boleh langkah pertama untuk diterangkan dulu tulisannya. Siapa yang bertugas? Rizka? Boleh. Boleh. Boleh pakai spidol. Diterangkan ya. Boleh. Dulu kali warna itu untuk tulisan angka. Coba ini. Coba. Pakai mistar Marcel. Biar lebih rapi. Campur. Itu mau campur warna apa itu? Jadi kuning UL. Jadi. Harus kena yang lain ini. Di sini ada gambar matahari.
Tambahkan cat kuningnya sedikit, Marcel. Lagi. Ditambahkan. Silakan diwarnai kalau sudah selesai. Ya, boleh warna ungu, boleh padukan warnanya dengan warna-warna yang cerah lainnya. Ini kalau mau diterangkan pakai spidol boleh. Nanti di akhir. Apa? Refleksi. Bisa lebih buka jadi ini. Warnanya silahkan dicat di dasar poster itu. Oh iya, kau tulis sama itu. Lu bebas lah. Apa? Bisa bebas warna itu. Iya. Yang penting yang di posternya, kalau yang di luar tidak usah dicat, tidak usah. Bisa jadi. Tidak usah. Yang penting yang di dalam posternya. Oke? Yang sebelum diwarnai silahkan ditebalkan dulu pakai spidol biar rapi.
Coba, Nur Lela, boleh. Nah, nanti kalau mau ngecat warna dasarnya, jadi lebih rapi. Tulisannya dulu yang dibuat. Pesan yang ada di dalam poster. Ini perpaduan warnanya warna apa? Ungu sama putih. Oke? Biar tidak belepotan, gambarnya diterangkan dulu pakai spidol. Biar kelihatan lebih rapi. Oke? Apa? Iya. Biar lebih apa ini? Biar lebih cepat. Kalau ngelukis itu jangan takut-takut. Oke? Pakai kuas yang lain boleh, Priska. Boleh agak cepat ya. Ini. Ada kelompok yang sudah selesai? Pasti. Di sini silahkan terangkan dulu tulisan kalau mau memberikan warna. Jadi biar tidak belepotan, silahkan tulisan sama gambarnya terlebih dahulu. Pakai spidol. Ini warnanya mau perpaduan warna apa? Putih. Nah. Marcel pinjam spidol tadi, Marcel. Terang nggak ini? Nah. Nggak terang. Bisa Ibu pinjam spidol, Liza? Ini Marcel.
Itu bunga, spidolnya jatuh. Ambil. Ini Asti, coba yang ini. Kalau pakai cat, kalau pakai air, dia melebar. Jadi tidak usah pakai air. Cara pewarnaan silahkan dari satu arah, ya. Boleh ditambah lagi, Arjun? Sini, Arjun. Kalau beda warnanya jadi warna apa? Warna gradasi. Jadi bisa-bisa kalian untuk mengaplikasikannya. Ini dicampur sama warna apa, Sabrina? Warna tanah? Oh, ini warna asli. Nah, dia lebih rapi. Kalau pakai air dia melebar. Nah, kan enak. Arjun bisa kan? Mana warnanya tadi? Warna biru. Melukis itu jangan takut-takut, silahkan saja. Itulah tadi, ini harus diterangkan dulu biar tidak belepotan. Silahkan diterangi dulu, Naura. Pakai spidol tadi. Ya. Coba sini. Ibu contohkan terlebih dahulu. Itu kan? Apa mau warna apa itu? Biru sama pink. Coba campur warna biru sama pink. Merah boleh. Waktunya tersisa 10 menit lagi ya. Nanti kita mau presentasi ke depan. Silakan kalian deskripsikan poster yang kalian buat. Maksud atau makna dari poster apa yang kalian buat.
Ini silahkan dicat. Sama seperti ini saja. Apa? Yang tengah itu. Yang tengah. Mau dicat warna apa ini? Kuning ya. Ya silahkan. Sini, sini, sini. Coba. Coba contohkan. Sini. Taruh di sini warnanya. Nah, kalau kuas agak besar seperti ini, dia bisa cepat. Kalau melukis harus apa, Zil? Harus satu arah biar rapi. Boleh ditambah lagi, nak? Nah, enak kan? Gambar orangnya gimana ini? Nazril, gambar orangnya gimana ini? Mau dicat? Hmm? Sudah selesai kan? Jadi silahkan yang ini, ya. Apa? Tidak apa-apa. Silahkan cat bagian dalamnya biar kelihatan lebih bagus dan rapi ya. Bentar lagi kita mau presentasi ke depan. Orangnya boleh dicat dulu, Repa. Kalau ngelukis itu, nak, jangan kaku, jangan takut, ya. Kalau dicampur sama air, dia bleber. Nah, jadi silahkan agak cepat. Silahkan orangnya diterangkat sama spidol dulu, Cynthia, biar kalian tidak bingung. Sabrina, terang pakai spidol dulu, nak, orangnya, nak.
Jadi biar jelas dulu. Nah, ini warna dasarnya tidak usah pakai warna. Atau mau pakai warna apa? Tidak usah. Biar seperti ini. Iya. Terserah sih. Kalau mau dicat, boleh. Mau dicat atau tidak? Tidak usah, Priska. Tidak usah. Tidak masalah. Yang penting ininya diterangin dulu ya. Apa? Terang pakai spidol aja ini. Tangan kosong. Sudah. Tidak usah dicat, tidak apa-apa. Yang mana yang mau dicat? Ini. Boleh, tidak usah. Nah, pakai ini biar cepat. Pakai ini. Apa? Ini. Pakai kuas. Masih dosa. Nah, cantik kan makanya. Terus Bill, coba. Jadi kamu baca dulu. Dan pakai itu tadi pakai spidol. Jangan tenang. Seperti Zayang ini. Lebar soalnya. I don't know. Mana ambil spidol tenang. Dia tenang udah setelah tenang. Gak usah pakai ngecat baik. Tapi sudah. Dia susah. Nah, warnai dulu yang luarnya. Jangan nggak bisa gigit. Paling Sini Ibu bantu. Di sini yang mana ini? Warna pink. Yang ini. belum boleh dari ibu kan. Itu kecil juga. Waktunya sebentar lagi. Nanti kelompok 1 yang duluan untuk presentasi. Salon pingsan. Boleh. Salon pingsan. Kamu tahu itu nggak kecil lagi kecil kan. Waktunya sedikit lagi ya.
Agak cepet Lela. Apa? Dari sendiri. Kayak juga ya. Ini warna sedikit. Jadi tulisan. Ya, sekarang waktunya sudah habis. Sekarang waktunya untuk presentasi ke depan. Presentasi ke depan boleh dimulai dari kelompok 1. Marcel dan teman-teman silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan karya seni poster yang sudah mereka buat. Silahkan maju ke depan. Kelompok lain harap untuk memperhatikan presentasi ke depan dari kelompok Marcel, Zi, dan Naura. Sebelumnya kasih semangat dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan siapa yang mempresentasikan? Naura, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang nomor 1 yaitu bangun pagi. Bangun pagi adalah aktivitas seseorang untuk bangun dari tidur pada waktu pagi hari. Biasanya antara pukul 4.00 dini hari hingga pukul 7.00 pagi. Ini sering dianggap sebagai kebiasaan positif yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental, serta memberikan waktu untuk persiapan sebelum memulai aktivitas harian. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu merupakan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Bisa kalian lihat yang kebiasaan anak Indonesia hebat yang nomor 1. Gambarannya atau lukisannya bagus dak? Ya, sekarang sesi pertanyaan dari kelompok lain. Boleh ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1. Siapa? Ya, Bisma boleh berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisma. Saya mau memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Menurut kelompok kalian, apa manfaat dari bangun pagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dari bangun pagi adalah bangun pagi bukan hanya sekedar membuka mata di waktu pagi, tetapi juga melibatkan kesiapan mental dan fisik untuk memulai aktivitas hari itu. Ini mencakup kemampuan untuk berkonsentrasi dan sikap positif untuk menghadapi tantangan. Tujuan bangun pagi untuk memulai hari dengan lebih teratur, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta untuk membangkitkan semangat. Sudah?
Ya, bagaimana Bisma? Sudah jelas? Ya, tepuk tangan untuk Bisma. Jadi kalau sudah jelas pemaparan dari kelompok 1 tentang bangun pagi, silakan untuk kelompok 1 duduk kembali di meja atau kursinya masing-masing. Sekarang dilanjutkan kelompok 2 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Anom dan kawan-kawan. Silakan boleh lukisannya dilihatkan ke teman-teman. Yang lain boleh perhatikan dulu pemaparan dari kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebiasaan anak Indonesia hebat yang nomor 2 yaitu beribadah. Beribadah merupakan tindakan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harus didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Ibadah dapat berupa salat, puasa, zakat, bersedekah dan lain-lain. Contoh lain dari beribadah yaitu misalkan di sekolah menghargai serta menghormati guru dan teman-teman, menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang dari kelompok lain ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2 boleh? Ya, Azril boleh berdiri ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Pertanyaan. untuk kelompok 2. Coba jelaskan ibadah apa sajakah yang paling mudah kita terapkan di lingkungan sekolah, terutama kepada guru. Ya, jadi jelas ya pertanyaannya, yaitu ibadah apa saja yang paling mudah diterapkan di lingkungan sekolah, terutama pada guru. Ya, silahkan kelompok 2 dijawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Ibadah yang paling mudah kita terapkan di lingkungan sekolah, terutama dengan guru, yaitu dengan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Terima kasih. Ya, bagaimana Azril? Sudah jelas jawaban dari kelompok 2? Ya, sudah jelas. Semuanya sudah paham? Ya, jadi ibadah yang paling mudah diterapkan di lingkungan sekolah, khususnya kepada guru, yaitu ada yang namanya 3S. Apa? Senyum, sapa, dan salam. Ya, boleh ditutup. Bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya kelompok 3 boleh maju ke depan. Silakan maju ke depan. Lukisannya silakan ditunjukkan ke teman-teman. Yang lain boleh perhatikan dulu pemaparan dari kelompok 3. Silakan Repa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebiasaan anak Indonesia hebat yang nomor 3, yaitu olahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang terencana dan berstruktur, melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga juga memiliki banyak manfaat, termasuk menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan kekuatan otot, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan suasana hati. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Ya, jadi dari kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai olahraga. Siapa? Nabila boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nabila, saya mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan tujuan berolahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menanyakan pertanyaan kepada kelompok saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tujuan berolahraga yaitu untuk meningkatkan kesehatan tubuh, baik secara fisik maupun mental, serta untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Yang lain sudah jelas belum jawabannya? Jelas. Apabila masih kurang jelas, boleh ditanyakan lagi. Tapi sudah jelas ya semuanya? Sudah. Boleh ditutup, Repa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kelompok 3. Boleh kelompok 7 untuk maju ke depan. Untuk memaparkan hasil diskusinya. Azril dan teman-teman boleh hasil lukisannya ditunjukkan kepada teman-teman. Ditunjukkan, Zil? Ya. Boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebiasaan anak Indonesia hebat yang nomor 7, yaitu tidur cepat. Tidur cepat atau tidur tepat waktu adalah kebiasaan tidur di malam hari pada waktu yang sesuai dengan usia, terutama untuk anak-anak, agar dapat bangun pagi dengan segar. Kebiasaan ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 7? Boleh Priska berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska ingin bertanya untuk kelompok 7. Sebutkan beberapa tips untuk menerapkan kebiasaan tidur cepat. Terima kasih telah menanyakan Pertanyaan? pada kelompok kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Ya, silakan. Tipsnya ada 3. 1. Buat Jadwal tidur. 1. Buatlah jadwal rutinitas tidur dan jalan bangun yang sama. 2. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. 3. Batasi penggunaan gadget sebelum tidur. Ya. Jadi apa sudah jelas Priska jawaban dari teman kalian di depan? Sudah jelas. Semuanya sudah jelas jawabannya di depan? Ya, silakan duduk di meja atau kursi kalian masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 7. Baiklah, kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui apa? Melalui poster yang kalian buat. Kalian luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, selanjutnya Ibu mau kasih kalian pertanyaan, yaitu tentang apa?
tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan belajar pada hari ini yaitu apa? Ada yang bisa? Ya, bisa. Anom bisa berdiri saja. Biar teman-teman yang lain bisa dengar pemaparan dari Anom. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah dengan adanya poster kita menjadi lebih mudah mendapatkan informasi. Karena poster berisi pesan dan gambar yang menarik. Ya, sudah. Ya, tepuk tangan buat Anom. Ya, jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu dengan adanya poster kita menjadi lebih mudah mengetahui suatu informasi atau yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekarang kita refleksi. Ibu mau menanyakan perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran yang Ibu berikan dan setelah kalian membuat poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh Azril untuk memberikan refleksinya? Boleh berdiri. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya seru dan menyenangkan. setelah mengikuti Pelajaran seni budaya seru dan menyenangkan. ya. Ada lagi yang mau memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini? Ya, boleh Bisma, boleh berdiri. Perasaan saya untuk pelajaran hari ini tentang melukis dan membuat poster sangatlah seru dan menyenangkan. Sangat seru dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Terus, apa saja refleksi selanjutnya yaitu apa manfaat atau pesan dari poster kebiasaan anak hebat di lingkungan SMP Negeri 2 Babatoman. Silakan yang bisa memaparkan refleksinya. Ya, boleh Iza. Dengan adanya poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, siswa-siswi SMP Negeri 2 Babatoman bisa menjadi anak-anak yang disiplin. Terima kasih. Ya, jadi dengan adanya poster anak-anak pada SMP Negeri 2 Babatoman ini bisa membuat siswanya lebih semangat, lebih disiplin, dan lebih menyenangkan. Oke, setelah itu manfaat lainnya ada yang bisa memaparkan? Asti, manfaat bagi lingkungan sekolah kita SMP Negeri 2 Babatoman untuk poster yang kalian buat tadi. Manfaatnya boleh Asti paparkan? Berdiri. Manfaatnya agar bisa menjaga lingkungan lebih bersih, indah, dan lebih indah dan lebih tertib. Bisa. Ya, terima kasih untuk jawabannya Asti. Terus tuh siapa lagi? Yuben, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran seni budaya hari ini? Apakah menyenangkan? Boleh berdiri. Menyenangkan serta seru untuk diaplikasikan ke teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih untuk jawabannya Yuben.
Jadi itu tadi tentang pendapat dari teman-teman kalian ya. Jadi sekarang Ibu mau tanya untuk seluruh siswa kelas 7 ini bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran seni budaya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau sampaikan untuk materi kita selanjutnya atau untuk materi di minggu depan, yaitu mengenai seni rupa 3 dimensi. Ya, jadi seni rupa 3 dimensi itu salah satunya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Ya, betul. Salah satunya yaitu patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ya. Selanjutnya yaitu untuk pembelajaran minggu depan silahkan persiapkan diri, silahkan bukunya untuk dibaca, untuk dipelajari lagi. Nanti kalau Ibu masuk hari minggu depan, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, setelah itu pesan untuk kalian, setelah mengikuti pelajaran Ibu ini, Ibu harapkan agar apa yang sudah kalian buat, apa yang sudah kalian kerjakan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kalian dan orang sekitar atau orang lain. Ya. Dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Tetap jadi anak hebat, tetap jadi anak Indonesia yang cerdas. Oke? Oke. Sekarang pembelajarannya sudah selesai. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.